Selanjutnya kita akan berbicara tentang peluang bersyarat ya. Jadi satu peristiwa A bersyarat atau dengan syarat peristiwa B jadi gitu ya. Kita ambil contoh pada sebuah percobaan membangkitkan bilangan biner 4 bit ya. Nah, kalau kita bangkitkan bilangan biner 4 bit, tentunya kita akan mendapatkan uh, ruang sampel sebagai berikut gitu ya. Jadi ada biner berarti kan bilangan dengan berbasis 2 atau hanya menggunakan angka 0 dan 1 gitu ya. Jadi karena di sini ada 4 bit, 4 binary digit gitu ya. Jadi 4 digit di mana setiap digitnya adalah angka yang bersifat biner gitu. Jadi akan ada kita dapatkan 16 buah kejadian di dalam ruang sampel dari percobaan ini gitu kan ya. Jadi ini ruang sampelnya kan. Nah, kemudian dari sini kita lihat ada dua kejadian misalnya. Kejadian E itu adalah kejadian atau peristiwa, itu mohon maaf bisa ya, peristiwa yang lebih bagus ya. Peristiwa munculnya angka 1 di bit pertama gitu misalnya atau di bit awal. Oke, di bit pertama ya. Nah, itu kejadian-kejadian yang masuk di dalam peristiwa E ini adalah 1000 gitu ya, 1001, ya semua yang di ruang sampel yang bit pertamanya adalah angka 1 gitu ya. Sehingga akan ada 8 buah kejadian yang terjadi pada peristiwa E ini gitu ya. Oke, kemudian kita punya peristiwa lain itu peristiwa F, misalnya adalah peristiwa munculnya tepat gitu ya, tepat 2 buah angka 0 di dalam ruang sampel gitu ya. Nah, tentunya kalau yang di sini anggota atau kejadian-kejadian yang merupakan anggota dari peristiwa F itu adalah 0011 gitu ya, 0101 ya yang angka nolnya tepat 2 gitu ya, 0110, 1010, 1100. Oke, apa lagi ya? Sudah. 1001 ya. Jadi yang 1001 yang belum kalau nggak salah ini ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, benar. Kita kurang satu lagi, yaitu 1001. Oke. Nah, di sini berarti kita udah punya dua kejadian nih. E dan dua peristiwa gitu ya. Nah, kalau kita lihat peluangnya, peluang dari peristiwa E itu adalah 8/16 gitu ya. Sedangkan peluang dari peristiwa F itu adalah 6 ya, 6/16 gitu. Oke. Kemudian sekarang kita coba lihat bagaimana ketika kita mau mencari peluang bersyarat antara dua kejadian ini gitu ya. Sebelumnya kalau kita hitung dulu untuk irisannya gitu ya antara E sama F gitu ya. Itu tentunya yang E-nya terjadi, F-nya juga terjadi gitu ya. Jadi angka satunya ada di awal atau di pertama dan jumlah 0 yang muncul itu genap gitu kan. Nah, itu cuma ada 3 yang sesuai dengan seperti itu di ruang sampel. Jika peluang E iris F-nya itu adalah 3/16 gitu kan ya. Oke. Ya, setelah semua itu kita sudah pahami, kita sekarang coba lihat nih ya.
peluang E, ya, peluang E dengan syarat F terjadi. Oke. Nah, kalau seperti ini kita bisa membayangkan kita ingin mencari berapa sih gitu ya E itu di dalam ruang sampelnya F gitu ya. Jadi ruang sampelnya tidak lagi ruang sampel percobaan awal, tapi ruang sampel F. Jadi berapa sih E terjadi di dalam F gitu kan? Ya. Kita tahu sendiri ruang sampel F itu ada tadi 6 gitu ya. Kemudian E-nya yang terjadi di ruang sampel F gitu ya. Jadi kan ini ruang sampel F-nya nih, saya tulis lagi 0011, 0101 gitu ya. 0 sorry, bukan 0011 lagi, 110 gitu kan. 1010, kemudian 1100 gitu kan. 1001. Nah, kan ada 6. Nah, di sini kita lihat E-nya, kejadian E di ruang sampel ini itu adalah E-nya terjadi sebanyak berapa ya? 3 ya. Oke, ada 3 gitu kan. Yaitu 1010, 1100, 1001 gitu kan. Jadi ada 3. Jadi E terjadi di ruang sampel F karena kita tadi mencari adalah kejadian E dengan syarat kejadian F terjadi gitu ya. Oke. Mohon maaf salah lagi ya. Peristiwa E dengan syarat peristiwa F terjadi gitu ya. Jadi kita cari peristiwa E di ruang sampel peristiwa F. Nah, jadi peluangnya ternyata 3/6 atau setengah. Nah, kalau kita lihat referensi ya, kita dikasih tahu bahwa peluang E dengan syarat F adalah peluang E irisan F dibagi dengan peluang F. Nah, kalau kita cari dari data yang kita punya gitu ya, tadi peluang E irisan F adalah 3/16, peluang F 3/8. Kita akan mendapatkan peluang E dengan syarat F itu adalah sama-sama setengah itu ya. Sama ternyata gitu ya. Jadi di sini saya ingin lebih mengajak teman-teman untuk memikirkan peluang E dengan syarat F itu artinya apa sih? Itu artinya peristiwa E terjadi di ruang sampelnya F gitu ya. Nah, sebenarnya ada di referensi ada istilah kejadian saling lepas gitu ya. Kejadian saling lepas. Itu apa gitu ya. Nah, di sana dikatakan bahwa kejadian saling lepas terjadi ketika peluang E iris F itu akan sama dengan peluang E dikalikan dengan peluang F gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat contoh di atas gitu. Kita masukkan, kita cobalah contoh di atas peluang E iris F-nya itu adalah 3/16 gitu kan. Peluang E-nya setengah dan peluang F-nya tadi adalah 68. Ya, jadi sama ya. Ternyata kejadian di atas ini adalah kejadian saling lepas ya. Dan dari reference kita juga menemukan bahwa kejadian saling lepas itu peluang E dengan syarat F itu akan sama dengan peluang E itu sendiri. Ya, yaitu setengah. Karena peluang E ini kan dari kejadian di atas kan setengah ya. Sama ternyata gitu ya. Jadi itu kejadian di atas dua peristiwa di atas itu adalah peristiwa saling lepas gitu ya. Kemudian kalau ada peristiwa saling lepas mungkin ada peristiwa yang saling tidak lepas gitu. Jadi bagaimana contohnya gitu ya, kita lihat mungkin ada kejadian lagi ya. Saya mohon maaf ya, jadi saya terlalu
latah mengatakan kejadian, karena kejadian dengan peristiwa agak berbeda gitu ya. Jadi kejadian itu adalah kejadian-kejadian yang bisa muncul di dalam sebuah ruang sampel gitu ya. Sedangkan peristiwa itu adalah kumpulan kejadian berdasarkan suatu karakteristik tertentu gitu kan. Jadi muncul peristiwa E itu ya di atas itu kita pakai lagi, kemudian kita punya peristiwa baru, peristiwa F, yaitu peristiwa muncul angka 1 gitu lah sekarang ya, angka 1 dalam jumlah genap. Ya, ya seperti itu. Nah, di sini yang if ya kita udah tahu ya tadi ya, apa namanya, uang sampelnya gitu ya. Kalau yang F, angka 1 dalam jumlah genap itu bisa 1001. Nah, kita satunya 2 ya. Atau mungkin 1 dalam jumlah genap lagi itu adalah ya ini saya langsung mencari yang irisan aja ya. 1100, 10, 10. Irisan ini maksudnya yang sudah E ya, yang sudah sesuai dengan peristiwa E, yaitu bit pertamanya sudah 1 gitu ya. Nah, kita punya 4 ternyata yang irisan antara peristiwa E dan peristiwa F gitu. Oke. Nah, kita tulis lagi nih peristiwa E-nya biar tidak ke atas lagi gitu ya. Itu ada 1000, 1001, 1010, dan seterusnya gitu ya. Ada 8 gitu kan. Sedangkan irisan E dan F tadi ada 4. Nah, untuk F-nya sendiri yang muncul angka 1 itu ada 011 ya, 1010, kemudian biar jumlahnya genap ya. Jadi jumlahnya genap bisa satunya ada 2, satunya bisa ada 4 gitu ya. Nah, satunya ada 0, enggak ya, karena muncul angka 1 gitu ya, kata-kata dalam peristiwa F gitu ya. Sehingga satunya 0 kita enggak munculkan gitu ya. Jadi kita munculkan sampai satunya ada 4. Oke, itu yang terakhir gitu kan. Nah, berarti kardinal gitu ya, artinya jumlah anggota dari himpunan F ini gitu ya, itu adalah 7 ya, itu adalah 7, sehingga kalau yang ini yang E itu adalah 8 gitu ya. Oke, sehingga kita tahu peluangnya kan. Jadi peluang dari E itu ada 8/16, peluang dari F gitu ya, itu adalah 7/16 ya. Kemudian peluang ya dari E dengan syarat F, atau dalam kata lain E terjadi di ruang sampelnya F gitu ya. Jadi kita list dulu peristiwa E terjadi di ruang sampel peristiwa F itu yang mana aja gitu kan. Jadi 1010, kemudian 1100, 1001 gitu kan ya. Dan 1111, jadi ada 4. Sehingga peluang E dengan syarat F kalau dari sini ada 4/7 gitu kan ya. Oke, 4/7. Kalau misalnya kita mencari melihat gitu ya dari peluang E dan peluang F gitu ya. Peluang E dengan syarat F itu apakah sama dengan peluang E iris F dibagi dengan BF gitu ya. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini PE iris F tadi kan 4 ya. Nah, 4 per 16. PF sendiri adalah 7 per 16 gitu kan ya. Kemudian kita lihat peluang iris F 4 per 7. Nah, angkanya sama gitu kan. Oke, angkanya sama. Jadi kita bisa mencarinya dengan logika PE iris F adalah kejadian peristiwa terjadi di ruang sampel F, atau kita bisa pakai perumusan. Tapi di sini kita lihat PE iris dengan syarat F gitu ya, itu ternyata tidak sama dengan PE ya. Dan PE iris F itu ternyata tidak sama juga dengan PE dikali PF gitu ya. Nah, ini tidak sama. Ini beda dengan kasus di atas ya. Kalau kasus di atas itu sama kan. Nah, kasus ini kasus yang kejadiannya saling tidak lepas. Nah, sebenarnya saling lepas sama saling tidak lepas hanya istilah ya. Cara mencari peluang bersyaratnya juga sama saja sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi yang penting dipikirkan adalah peluang bersyarat itu dicari bisa dengan logika, bisa dengan rumus itu sama aja ya. Jadi terima kasih sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.